Di video ini saya akan bagikan tips buat kawan-kawan bagaimana caranya agar ikan yang kalian hasilkan dari kolam bioflok atau dari kolam tanah itu tidak berbau lumpur atau tidak berbau anyep lah ya. Dan supaya rasanya enak dan customer senang, akan kita bahas di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang daging ikan nila yang rasanya itu seperti bau tanah ya. Ini sama seperti yang ditanyakan oleh beberapa kawan kita di kolom komentar ya. Salah satunya itu Bang Nanang Badru 1052. Bang, untuk mengatasi daging ikan bau tanah, apa solusinya? Terima kasih Bang. Dan pertanyaan ini sama juga dengan yang datang dari Mas Deka ya. Ikan saya kenapa ya Om rasanya jadi tidak enak setelah proses biofloknya berjalan. Air berwarna coklat, aromanya juga tidak busuk, tapi rasa daging seperti lumpur. Mohon pencerahannya Om. Nah, mungkin kawan-kawan pembudidaya ikan nila sering mengalami ini ya. Banyak yang komplain orang-orang yang mengkonsumsi ikan yang kita pelihara itu rasanya kok bau lumpur ya, terus agak sedikit bau apek lah, seperti itu rasa dagingnya. Hal seperti ini biasanya paling sering terjadi itu di kolam-kolam tanah ya. Terutama kawan-kawan yang menggunakan kolam dengan sistem air tenang dan tidak mengalir ya. Itu biasanya memang ikannya agak sedikit berbau lumpur. Nah, cara mengatasinya kalau misalnya kawan-kawan memiliki kondisi lingkungan kolam yang menghasilkan ikan-ikan yang berbau lumpur, maka cara satu-satunya itu adalah ketika panen itu siapkan wadah dulu ya yang berisi air bersih. Terus ikannya diberok selama kurang lebih 1 minggu dengan air mengalir secara terus menerus ya, kasih pompa. Itu bisa untuk membersihkan insang-insang ikan dan tubuh ikannya ini dari bau lumpur. Tapi itu pun butuh waktu yang kurang lebih sekitar seminggu sampai 10 hari ya. Dan agak susah, dan bahkan ini susah untuk dilakukan lah karena kan harus mengumpulkan di air yang bersih. Dan rata-rata biasanya memang ikan yang berbau lumpur seperti ini tuh memang ciri khas atau identik dengan kondisi kolam ya. Ini susah dirubah. Jadi nggak juga semua kolam-kolam tanah itu berbau lumpur ikannya. Beberapa tempat juga ada yang ikannya memang tidak berbau lumpur sekalipun itu ada di kolam tanah ya. Jadi memang itu juga tergantung dengan kondisi lingkungan, kondisi zat-zat yang berada di kolam kalian. Karena hasil bau lumpur itu di samping karena lingkungannya juga terjadi karena adanya beberapa zat yang memang menimbulkan daging ikan itu berbau lumpur akhirnya ya. Namun ini berbeda halnya dengan kawan-kawan yang memelihara ikan dengan sistem bioflok ya. Itu sama sekali memang ikannya harusnya tidak berbau lumpur ya. Karena saya juga memelihara ikan nila itu dengan sistem bioflok ya, dan tidak ada berbau lumpur. Malah banyak customer saya itu mengatakan daging ikannya jauh lebih enak, tidak berbau lumpur, amisnya juga sedikit, rasanya lebih manis. Nah, saya juga heran kenapa bisa ada kolam yang seperti yang ditanyakan kawan kita ini justru ikannya berbau lumpur dan apek ya. Itu juga saya masih bertanya-tanya kok bisa sistem bioflok bau ikannya itu justru berbau lumpur ya. Karena kan sistem bioflok ini menggunakan wadah atau kolam yang tidak bersentuhan sama sekali dengan tanah ya. Jadi memang seluruh air dan sistem yang berada di kolam ini memang kita rekayasa sedemikian rupa ya. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan alam. Dan secara tidak langsung ketika kita merekayasa habitat ikan dan bakteri di dalam kolam, maka kita juga sudah tahu percis apa-apa zat-zat yang ada di dalam kolam ini. Dan tidak ada satu zat pun ini yang bisa mengakibatkan daging ikan ini justru berbau lumpur atau berbau apek. Jadi nggak mungkin sama sekali menurut saya. Nah, kalaupun itu terjadi, menurut saya itu pasti terjadi karena adanya kesalahan pada tahapan panen di akhir ya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut saya itu panennya yang harus sedikit diperbaikin. Nah, untuk menghasilkan ikan agar tidak berbau tanah, kalau saya itu memang di kolam bioflok itu tahapannya kalau mau panen itu memang panennya selalu berjadwal ya. Jadi 1 minggu sebelum saya memanen ikan itu, kolam-kolam saya ini sudah saya encerkan dulu airnya ya, dengan cara membuang kotoran itu pagi dan sore ya. Atau bisa juga membuang air kurang lebih sekitar 25 cm terus menggantikan air baru. Nah, kondisinya seperti yang kalian lihat sekarang ini, kolam-kolam saya yang saya tunjukin di video ini adalah kolam-kolam yang akan saya panen ya segera.
Karena ini saya buat pada saat akhir puasa menjelang lebaran ya. Karena posisinya nanti sebelum malam takbiran ini sudah harus dikosongin kolamnya. Makanya kalian bisa lihat seluruh kolam-kolam saya yang saya tampilkan di video ini tuh airnya encer semua yang bakal dipanen. Fungsi pengenceran air di kolam biovlog kita ini juga bisa untuk menjaga ikan agar tetap bagus, kondisinya baik ya, terus agresif terhadap pakan. Dan ini penting juga nanti ya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya. Karena kan menjaga ikan besar untuk sampai bisa panen itu kita harus sedikit hati-hati ya, karena lebih gampang matinya dibandingkan ikan yang biasa. Dan kalau mati kerugiannya juga lumayan ya. Makanya memang 1 minggu sebelum jadwal panen itu setiap pagi dan sore itu saya membuang kotorannya, terus atau ada yang saya kurangi airnya 15-25 cm. Setelah itu saya isikan dengan air baru ya. Air baru ini maksudnya bukan air yang langsung dari keran sumur bor ya, tapi air yang dari tandon ya. Ini harus saya ingatkan juga karena ada beberapa kawan juga yang salah persepsi ya. Kalian bisa lihat di kolam saya itu ada tandon. Jadi memang air yang dari tandon untuk amannya ya, untuk menggantikan air yang 25 cm yang kita buang tadi. Nah setelah itu pada saat 3 hari menjelang panen itu, contohnya panennya itu di tanggal 20, berarti tanggal 17 itu merupakan tanggal terakhir pemberian pakan ke dalam kolam. Jadi 3 hari sebelum dipanen itulah jadwal pemberian pakan terakhir. Nah setelah itu ikan dipuasakan sama sekali ya, dipuasakan total tanpa diberikan pakan pelet. Terus juga kalau dikatakan di kolam biovlog kan ada pakan alaminya, tapi karena kondisi kolam 1 minggu sebelumnya sudah kita encerin, maka pakan di dalam kolam kita pun itu sangat sedikit sekali ya. Ya paling cuma 5-10 ml per liter airnya untuk kepekatan vlognya. Jadi memang murni puasa ya. Pada 2 hari sebelum kita panen itu sudah puasa ikannya. Nah kemudian langkah selanjutnya atau langkah terakhir itu adalah dengan melakukan pemberokan ikan ya. Jadi pemberokan itu maksudnya membersihkan saluran pencernaan ikan dari sisa pakan pelet supaya pencernaannya bersih. Jadi tidak ada apa-apa di dalam perutnya ya. Jadi kosong benar. Dan cara pemberokan itu adalah dengan memasukkan air baru secara terus-menerus ke dalam kolam, atau juga bisa mengganti air kolamnya itu langsung seperti yang ini. Nah kalau yang kalian lihat sekarang ini kan itu memang ikannya memang hasil sortiran ya. Jadi saya kumpul di satu kolam. Ini dari kolam depan saya kumpul di satu kolam untuk diberok di sini, karena besok harinya itu bakal diambil untuk dibawa ke tempat penjual ikan. Jadi memang pemberokan itu dilakukan 1 kali 24 jam ya, atau cara-cara lain lah. Intinya ada air yang masuk ke dalam kolam dalam jumlah minimal 50% dari total volume air yang ada dalam kolam ya, supaya ikannya betul-betul terberok. Dan akan lebih efisien kalau kalian memberikan pompa ke dalam kolam kalian ya, karena kalau semakin mengalir airnya atau semakin ada arus, ikan kan akan terus bergerak. Akibatnya juga nanti perutnya akan lebih cepat kosong ya. Dan ini yang kita harapkan ya, lebih cepat usus ikan ini kosong dari sisa-sisa pelet yang mereka makan. Itulah fungsi pemberokan ini. Nah ciri-ciri pemberokan kita itu berhasil nanti ditandai dengan adanya kotoran-kotoran ikan yang panjang-panjang di atas kolam ya, memanjang dia seperti cacing. Dan itu adalah ciri-ciri pemberokan kita itu berhasil. Nah tahapan yang saya sampaikan di video ini memang secara tidak langsung akan menyusutkan ikan ya, atau mengurangi bobot ikan ketika kita panen. Karena kan ikannya itu kita puasakan kurang lebih sekitar 2 kali 24 jam ya. Terus kita berok lagi untuk memastikan isi perutnya tidak ada lagi. Dan ini memang menimbulkan bobot ikan itu akan berkurang. Hal inilah memang yang sering sekali kawan-kawan kita itu nggak sadarin ya. Nggak sadarin dalam artian mereka memaksakan ikannya itu dijual dalam kondisi kenyang supaya bobot ikannya itu naik gitu loh. Jadi istilahnya 1 hari sebelum dipanen justru diberi makan gitu, supaya nambah ikannya gitu, supaya nambah bobot ikannya maksudnya. Dan hasil panennya juga jadinya lebih banyak. Padahal hasil itu justru nanti membuat kualitas ikan yang kita kirim atau yang kita jual itu justru jadi tidak bagus ya, karena ikannya pasti berbau pelet ya. Bahkan ada yang berbau lumpur karena tidak diberok ya.
Nah, di sisi lain, tahapan-tahapan ini juga nantinya itu akan membuat ikan itu lebih kuat ya. Terutama kalau contohnya kawan-kawan kita pembudidaya itu memanen ikannya dengan kondisi hidup ya, untuk dibawa ke satu tempat lain ya. Jadi ada jarak antara kolam kita dengan kolam pembeli ikan. Jadi memang butuh waktu ya, 2-3 jam atau bahkan lebih ya, bahkan ada yang sampai 8 jam. Nah, kalau kondisi ikannya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang saya katakan tadi, termasuk pemberokan, maka kondisi ikan itu nanti akan lebih kuat di dalam perjalanan. Sehingga ketika nanti sampai ke tempat penjual, ikan itu tetap segar atau tetap hidup ya. Jadi itu juga tujuannya kenapa dilakukan tahapan-tahapan tadi. Buat kawan-kawan yang melakukan budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem bioflok, tapi hasil panennya itu masih ada keluhan berbau lumpur, terus berbau pelet, rasanya kurang enak. Nah, saran saya itu perbaiki cara panennya ya. Cara panennya seperti tahapan-tahapan yang saya sampaikan di video ini. Tahapan pertamanya itu 7 hari sebelum hari jadwal panen itu, seluruh kolam sudah harus kita encerkan vlognya yang akan dipanen. Usahakan vlognya itu ke 5-10 ml. Jangan lupa buang kotoran pagi dan sore. Bahkan kurangi airnya 25 cm, isi air baru yang sudah kita siapkan. Terus pemberian pelet itu 3 hari sebelum jadwal panen terakhir. Dan hari kedua sebelum jadwal panen ikannya dipuasakan. Hari terakhir itu ikan puasa juga, tapi terus diberok selama 1 kali 24 jam ya, dengan memasukkan air baru. Nah, itu kesimpulannya di video ini ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, saya sampaikan jangan lupa subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Kalau andainya kalian mau join di member langganan untuk nonton video-video privat, kalian tekan tombol join dan bergabung dengan channel Bang Gulo untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah kita siapkan untuk kawan-kawan pelanggan. Terus kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa kalian share videonya ini. Siapa tahu ada kawan-kawan kalian yang juga butuh info tentang hal-hal seperti ini ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye.